Kenalin, aku Aji. Ini adalah kisah nyata yang pernah aku alami sekiranya tahun 2016 yang lalu. Saat itu, aku bersama ketiga temanku, sebut saja Dani dan Angga, sedang melakukan syuting untuk tugas akhir untuk syarat kelulusan kami. Kebetulan kami mengambil karya tugas akhir produksi dokumenter mengangkat kisah tragedi keracunan massal gas beracun yang pernah terjadi di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Kami berangkat dari Jogja menuju Wonosobo sekitar jam 1:30 dini hari. Agar nyampe di sana keesokan paginya, kebetulan Angga yang asli sana sudah menyiapkan rumahnya untuk kami menginap selama 2 hari. Hari pertama, kami mengambil beberapa gambar panorama alam dan juga menginterview saksi hidup sekaligus tokoh masyarakat setempat. Semua berjalan dengan lancar. Hingga pada saat kami pamit pun untuk melanjutkan pengambilan gambar di area pemakaman massal korban bencana yang tak jauh dari rumah tokoh masyarakat tersebut, mungkin sekitar 5 km. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, dan bapak tokoh masyarakat tadi sempat menyarankan kami untuk menunda dan melanjutkan ke pemakaman massal esok hari karena waktu sudah menjelang maghrib, dan kami pun pamit pulang. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Dani mengajak ke pemakaman massal untuk mengambil gambar. Padahal saat itu benar-benar sudah menjelang maghrib dan kabut sudah sangat pekat. Sempat terjadi perdebatan di antara kami bertiga. Aku yang paling ngotot agar tetap melanjutkan esok hari, sedangkan Angga bimbang. Namun akhirnya Angga, si tuan rumah yang juga akamsi alias anak kampung situ, mengiyakan untuk memutar kemudinya ke arah pemakaman massal. "Gak turun kamu, dasar penakut," kata Dani mencoba mengejekku. "Ra urusan, tak utut nang kene wae." "Gak urusan, aku tak ngerokok di sini aja," begitu kataku dengan kesal. Akhirnya hanya mereka berdua yang berangkat menuju pemakaman massal untuk mengambil gambar. Lokasinya memang agak masuk dari jalan raya sekitar 200 meter, melewati pematang sawah. Perlahan mereka masuk ke dalam pekatnya kabut, yang saat itu jarak pandang sekitar 10 meter saja. Sore itu benar-benar sunyi. Sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara adzan maghrib dari masjid kampung sekitar. Sekitar 30 menit kemudian, mereka kembali menghampiriku yang tengah bersandar di kap mobil sambil merokok. "Piye untuk gambari?" tanyaku. "Aman, yuk balik," sahut Angga. Akhirnya kami bertiga melanjutkan perjalanan pulang. Di tengah perjalanan, aku yang saat itu memegang kemudi merasakan beban kendaraan yang amat berat. Padahal kondisi jalan menuju rumah Angga relatif menurun. Aku sempat bertanya kepadanya, apakah mobilnya ini sedang trouble. Dia menjawab minggu lalu mobilnya habis diservis, dan saat berangkat tadi fine-fine aja. Padahal jalanan pas berangkat full nanjak. Akhirnya aku mengajak untuk bertukar posisi kemudi agar dia bisa merasakan. Dan ternyata memang benar,
Angga merasakan kalau mobil seperti mengangkut full penumpang. Padahal kami hanya bertiga di dalam mobil. Setelah nyampe rumah Angga, kami bersih-bersih lalu makan. Kami kembali ke kamar untuk istirahat, dan saat itu tiba-tiba Denny yang sedari tadi merokok di balkon masuk ke kamar dengan agak tergupuh-gupuh serta menggigil, dan jari-jari tangan kirinya kaku, tak bisa ditekuk, seperti gestur mencengkeram. Aku mengira kalau dia terkena gejala hipotermia atau alergi dingin, mengingat desa tempat tinggal Angga ini berada di ketinggian 2000 meter dari permukaan laut. Namun dia menyangkal dan menceritakan apa yang terjadi. Saat dia merokok di balkon, dia melihat di kejauhan atas bukit seperti ada cahaya kunang-kunang. Namun saat diamati lebih detail, cahaya itu kian mendekat, seukuran kepalan tangan, dan menghilang. Dia juga sempat mendengar bisikan minta tolong berulang kali di telinga kirinya, namun dihiraukannya. Sepersekian detik kemudian, sesuatu menghantam ulu hatinya, seperti angin, tapi dingin sekali, yang membuat jari tangan kirinya mencengkeram kaku seperti itu. Akhirnya Angga memanggil bapaknya untuk membantu meluruskan jari-jari kiri Dani yang masih kaku mencengkeram. Sudah diberi minyak urut, diseka dengan air panas, namun tetap tidak bisa kembali normal. Bapaknya Angga bertanya, "Seharian tadi kamu syuting kemana aja?" Dan Angga menjawab, "Sore tadi sempat ke pemakaman massal untuk mengambil gambar." Seketika beliau mengerutkan dahi dan menyuruh kami esok hari untuk kembali ke sana dengan membawa sapu dan berkakas kebun seperti golok dan ari. "Untuk apa, Pak?" Angga bertanya. "Besok bersihin makamnya sambil doakan mereka, kasihan," perintah beliau kepada kami. Keesokan paginya, kami bertiga kembali menuju pemakaman massal tersebut dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh bapaknya Angga. Membersihkan makam yang sudah banyak ditumbuhi semak belukar, merapikan rumput, dan mendoakan jasad yang terbaring di sini, semoga mereka tenang. Dan anehnya, 10 menit setelah bersih-bersih, jari-jari kiri Dani perlahan bisa kembali normal. Menurut bapaknya Angga, mereka yang bersemayam di situ meminta tolong kepada kami agar kami mendoakan mereka, karena memang kondisi pemakaman massal itu jarang dibersihkan dan terkesan tidak terawat.